Kebakaran gedung Kejaksaan Agung menjadi sorotan lantaran institusi penegakan hukum tersebut sedang menangani kasus besar Joko Chandra. Publik bertanya-tanya, akankah berkas-berkas kasus Joko Chandra dan pejabat-pejabat yang terlibat bisa terselamatkan atau tidak? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, dan juga Advokat Rasman Arif Nasution. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, sebelum kita berbincang dengan Anda berdua, Boyamin dan juga Rasman, kita simak dulu keterangan pers dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haris Setiono. Gedung utama ini tidak menyimpan berkas yang ada kaitannya dengan penanganan perkara, baik itu tindak pidana khusus yang dalam hal ini tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum, sehingga terhadap berkas perkara yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi 100% aman, tidak ada masalah. Gedung utama ini ditempati mulai dari lantai 2 adalah unsur pimpinan yang dalam hal ini adalah Pak Jaksa Agung dan Pak Wakil Jaksa Agung. Kemudian lantai 3 dan lantai 4 bidang intelijen dan Pak Jam Intel ada di lantai 3. Kemudian lantai 5 dan lantai 6 itu bidang pembinaan dan lantai 5 ditempati oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Jadi sekali lagi, dengan terbakarnya gedung ini tidak mempengaruhi penanganan perkara tindak pidana korupsi karena berkas perkara aman 100%. Yang kedua, penyebab kebakaran ini sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan Polri. Oleh karena itu teman-teman mohon sabar dan kami mohon tidak membuat spekulasi ataupun asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, mari kita sabar menunggu hasil penyelidikan dari. Baik, saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa berkas semuanya aman dan juga tidak mempengaruhi penanganan perkara kebakaran. Namun Anda mengeluarkan statement yang cukup kontroversi begitu di media-media online. Anda menyatakan bahwa kebakaran disengaja untuk menghilangkan dokumen dan juga barang bukti kasus, salah satunya kasus Joko Chandra. Baik, begini ya. Pertama, saya di luar sebagai praktisi hukum adalah juga juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres 2019 dan teman-teman saya yang lain. Ada beberapa orang termasuk Pak Sunan. Oke, saya ingin tegaskan bahwa kita itu ketika menyampaikan bagaimana perilaku, instrumen seorang kepala negara dan kepala pemerintahan dari seorang figur Pak Jokowi sebagai presiden, itu beliau menunjukkan komitmen yang tinggi 5 tahun yang lalu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan program 5 tahun ke depan. Nah, begitu tadi malam saya menyaksikan ada terbakar gedung, saya berpikir bahwa melihat api yang begitu membara, muncul dugaan kuat bagi saya bahwa ini sudah ada satu desain yang dibuat bahwa gedung lantai 1, 2, 3, atau 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu sudah disirami dulu baru dibakar gitu. Kenapa? Karena api begitu cepat, lalu kemudian dia membakar seluruh gedung dan 12 jam baru bisa dipadamkan. Nah, oleh karena itu maka menurut saya gerak cepat seorang Pak Jokowi itu tidak mampu diimbangi oleh pendukung-pendukungnya dan atau pembantu-pembantunya. Dalam hal ini Jaksa Agung gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa kita berpikir Kejaksaan Agung hari ini sedang menangani kasus besar 2. Satu terkait dengan Joko Chandra, yang kedua terkait dengan Jiwasraya. Persoalan Pinangki misalnya, seorang jaksa yang jabatan rendah menerima dugaan 7 miliar dari Joko Chandra. Apakah seorang, katakan, Pinangki itu berjalan 9 kali ke Kuala Lumpur, pimpinannya tidak tahu? Di Mabes Polri ternyata ada Jenderal Bintang 1, Jenderal Bintang 2 yang sudah bermasalah. Maksud saya adalah kita sebagai orang yang mempromosikan bagaimana seorang figur Pak Jokowi dalam memimpin negara tidak mampu diikuti oleh
pendukung-pendukungnya, Bang Rasman, dan atau pembantu-pembantunya. spesifik berbicara kita soal menyesalkan insiden ini, kebakaran gitu. yang terjadi. Jadi Anda Ya. singkat kata menduga bahwa ini sabotase. Saya menduga bahwa adanya sabotase dan upaya menghilangkan barang bukti karena saya menduga keras bahwa ada oknum-oknum di atas Jaksa Pinangki yang terlibat dalam Oke. kasus Joko Chandra. Anda punya bukti-bukti Mabes apa Polri, untuk asumsi ada ini? Jenderal Bintang 2 dan Bintang 1 yang terlibat dan sekarang diberi sanksi oleh pimpinannya. Anda punya bukti-bukti apa untuk asumsi Anda ini? Ya, asumsinya begini. Di Bareskrim Mabes Polri ternyata ada Prasetyo Utomo yang Bintang 1. Kemudian dirangkai diikuti lagi ada Pauline Bonaparte, Irjen. Kalau saya melihat bahwa justru saudara Listio sebagai Kabar Eskrim tidak pantas diajukan sebagai calon Kapolri. Mestinya dia bertanggung jawab karena itu anak buah dia. Dia lalai terhadap anak buahnya, bukan dipromosi tapi dia ditindak. Nah, Jaksa Agung hari ini harus menindak jaksa pengawasan karena dia tidak lakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Jaksa Pinangki. Ini mempermalukan institusi dan menampar wajah Jokowi. Baik. Kita malu sebagai juru bicara. Baik, Bang Itu Rasman. yang ingin saya sampaikan. Saya ke Mas Boyamin, Anda juga setuju dengan spekulasi dari Rasman Arif begitu? Saya mohon maaf lah kalau ini saya kan berusaha bicara dengan data. Selama ini pun saya berusaha menjaga kredibilitas saya karena saya yang disinggung Rasman tadi, Jiwasraya saya pelapornya tahun 2018 di Kejaksaan Tinggi DKI. Dan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung dan mengawal. Dan ketika tidak dikenakan pencucian uang, saya gugat pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan akhirnya juga sudah dikenakan pencucian uang. Jaksa Pinangki saya juga pelapornya. Dan data-data saya itu masih berbicara Pinangki ini buka lapak sendiri, buka warung sendiri. Belum ada keterkaitan dengan jaksa-jaksa yang lain. Karena memang dia berkaitan dengan mengajak Rahmat itu ke Kuala Lumpur ketemu Joko Chandra. Dan dia mengklaim dirinya mampu membantu Joko Chandra. Jadi data-data saya seperti itu. Dan kemudian yang terbakar itu kan gedung utama. Yang tidak ada urusan apapun dengan penanganan perkara Pinangki. Penanganan perkara Pinangki itu di Gedung Bundar di selatan gitu loh. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti teori konspirasi analisa yang berdasarkan asumsi dan dugaan seperti itu. Dan saya sampai saat ini belum punya bukti ini ada kaitannya dengan menghilangkan barang bukti. Karena barang buktinya ada di Gedung Bundar, di selatan jauh. Jadi menurut Itu Anda jaraknya ini ada tidak akan lapangan sepak mempengaruhi bola. penanganan perkara begitu kebakaran ini? Sama sekali tidak, karena saya tahu persis itu sebagai pelapor dan mengawal itu saya tahu persis penanganan perkaranya di mana. Jadi saya kan juga pernah iNews memberitakan saya masuk Gedung Bundar untuk melaporkan terkait dengan alur dan Ini saya potong nih, ini saya saksi-saksi potong. Jaksa Pinangki. Saya Itu potong, kan saya di potong Gedung nih. Bundar, di Gedung Selatan gitu loh. Jadi Bung Nyamin. nggak ada kemudian menghambat Bisa nggak saya potong, Bung Nyamin? penanganan perkara Pinangki Baik. gitu. Ya, Bisa nggak saya silakan potong, Bang Rasman. Bonyamin, Anda jangan mengeluarkan statement terpotong, dan terpotong. Kan Anda bukan penegak hukum dalam hal maksud saya yang berada sebagai penegak hukum yang secara instrumen ada di dalam Kejaksaan Agung. Dari mana Anda bisa mengatakan itu berkas aman? Itu kan pernyataan dari Kapuspen. Anda nggak mengetahui. Kalau Anda mengetahui cuma berkas Saya tahu, saya melapornya ke Gedung Bundar di mana? Anda ini kan pernah ke Kejaksaan Agung, tahu nggak penanganan korupsi di Gedung Bundar? Saya tanya, Gitu Anda loh. dari mana tahu Mana berkas sih? itu ada di sana gitu loh? Dari mana Anda tahu bahwa Saya berkas tahu ada di karena sana memang semua? ketemu tim penyidiknya juga di Gedung Loh, Bundar. Gimana sih? Kalau berkas itu dipindahkan dari gedung 1 ke gedung yang 2, apakah Anda tahu juga? Dari Anda begini, Aduh, jangan Anda beranggapan dengan Joko Chandra Anda tahu, terus terang aja, Pinangki mohon Anda maaf lah, tahu, saya tidak pada posisi Prasetyo yang Utomo mau Anda berdebat merasa bahwa Anda tahu seperti semua ini gitu loh. Republik ini. Sebentar, Ya. yang saya mau katakan Kan adalah yang Baik, kita melaporkan bergantian saya bicaranya. ketemu Kita bergantian dengan biar bisa penyidiknya. didengarkan. Gimana sih? Anda sebagai LSM Maki, silakan Anda bergerak di koridor Anda. Kalau Anda melihat ada tindak pidana korupsi yang masih belum berjalan di negara ini secara baik, silakan. Saya hanya mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden, mereka clear Terlalu dalam memimpin jauh negara ini. lah, gini Itu kan. yang saya mau Apa katakan kemudian gitu loh. saya juga Jadi bukan Anda jangan pendukungnya sok Pak tahu dengan Jokowi atau semua lawannya Pak berkas-berkas Jokowi, yang ada di kan Republik gitu kan. ini. Ini
ini terlalu jauh menurut saya malahan. Justru ini malah yang mengaburkan penanganan perkara korupsi. Jadinya Siapa yang begini. mengaburkan penanganan Dan perkara? sesuatu yang masyarakat juga rame ini teori konspirasi, penghilangan barang bukti dan merefernya juga pendapatnya Rasman. Ini menurut saya tolonglah ini rakyat Loh, saya mau buktinya tanya apa? Anda Anda kan kok orang sepertinya hukum, kok tahu buktinya dengan apa? semua Buktinya berkas apa? yang ada di Kejaksaan Agung. Emang Anda siapa? Oke, Ya. Bapak-bapak tenang. Anda siapa? Anda Kita siapa? luruskan Anda tahu dengan berkas. luruskan perbincangan Saya ini, pelapornya kita ke kok dan substansi. tahu prosesnya. Ya, Saya ketemu kalau Anda penyidiknya pelapornya bukan berarti dan Anda tahu semua berkas yang ada di Kejaksaan Agung. di syuting oleh iNews segala macam ruangnya Oke. jadi Bang gedung Rasman, bundar gimana sih? Mas Bonyamin, Yang tenang saya dulu. mau katakan ke Anda, tidak mungkin Anda semua tahu di mana berkas diletakkan. Pertanyaan saya, Ya, memang di kalau gedung dari gedung bundar, A, di mana? kalau dari gedung A ke gedung B Anda memang dipindah. tahu memang itu dipindahkan gedung lain ke gedung utama. Bapak-bapak agar mengatakan diskusi ini bahwa lebih saya berbobot bisa menduga- tenang. Saya ke Saya Mas mengatakan Bonyamin, saya Bang menduga Rasman, berkas bergantian itu berbicara. tidak Iya, sah. nanti saya ke Anda, saya ke Mas Bonyamin. Sah-sah saja jika ada anggapan demikian, karena itu adalah hak orang untuk berekspresi ataupun mengeluarkan pendapat begitu. Meskipun memang harus didukung fakta-fakta ataupun data-data, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Bonyamin tadi. Tapi begini Mas Bonyamin, Anda sebutkan salah satu gedung yang terbakar atau kantor yang terbakar betul adalah kantor Jaksa Pinangki? Betul, di lantai 3, saya tahu persis itu. Oke. Dan kemudian memang ada berkaitan dengan sekunder, berkaitan Oke. dengan CCTV. Oke, Hanya tapi- pertemuannya antara Rahmat dengan Pinangki. Hanya itu aja kok. Oke, Dan itu sudah artinya sedikit banyak- primernya sudah terkonfirmasi ada alat bukti. Saya sudah menyerahkan Loh, kepada sekarang Kejaksaan pertanyaan Agung saya, berkaitan apa jaminan dengan Anda, Boyman? ini siapa sih yang mau ngomong? Sebentar, Saya mau- apa Bergantian, jaminan Anda mengatakan Bang Pinangki Rasman, nanti saya ke Anda. pelaku Bang Kalau Rasman. memang tidak ada gunanya ini saya tutup aja. Kalau Enggak, saya tidak boleh ngomong. bergantian. Nanti Anda tuh jago, Anda tuh saya yang tahu. pandu. Tenang, Bang Rasman. Saya ke Mas Bonyamin. Boleh dihabiskan tadi. Jika Anda sebutkan ada bukti sekunder yang kemungkinan besar hangus terbakar akibat kebakaran ini, akankah ini berimplikasi pada tuntasnya kasus Joko Chandra ini? Ya tetap tuntas karena ini tadi kan sekunder dan yang berhak untuk menjadi alat bukti elektronik itu hanya KPK karena undang-undang KPK mengatur. Kalau Kejaksaan Agung itu kan berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi. CCTV itu hanya alat bukti petunjuk, bukan alat bukti utama gitu loh sebenarnya. Dan ini hanya sekunder, ini hanya pertemuan di situ dan kemudian juga sudah diakui oleh Anita, oleh Rahmat, Pinangki juga sudah ngakui. Jadi sudah tidak ada rekaman CCTV pun tidak ada pun juga nggak ada masalahnya. Jadi Oke, kalau termasuk penanganan untuk perkara mengungkap itu tuntas, siapa dan pihak kalau lain, ini jaksa dan kemudian otoritas lain yang lebih melebar tinggi? atau mangkrak atau justru ada yang terlibat tapi tidak dinyatakan terlibat, pasti saya gugat pra peradilan kok. Saya paling sering menggugat pra peradilan, Jiwasraya juga begitu. Dan ini karena saya pelapornya juga di Bareskrim juga surat jalan itu, maka kalau ini ditangani secara mangkrak atau menjadikan seseorang yang diduga terlibat tapi tidak ditetapkan tersangka, pasti saya gugat pra peradilan kok. Rahman pernah nggak pra peradilan perkara mangkrak korupsi? Oke. Kan gitu aja. Oke, bergantian. Sekarang saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, Anda bagaimana menilai soal bukti sekunder yang diduga tadi hangus terbakar? Karena kantor Jaksa Pinangki diduga juga hangus terbakar. Ini apakah sedikit banyak akan mempengaruhi proses hukum di sana? Begini, dalam teori hukum kan ada rangkaian, ada petunjuk awal. Iya kan? Kalau di Bareskrim, saya bandingkan. Kalau di Bareskrim Mabes Polri saja ada terlibat bintang 1 dan bintang 2, apakah dalam pikiran kita tidak mungkin ada keterlibatan orang yang di atas Jaksa Pinangki? Saya hanya mengatakan satu, saya pendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Jangan persoalan kelemahan penegakan hukum di Republik ini dialamatkan kepada Pak Jokowi Ma'ruf, itu saja. Saya mendukung Maki selama ini sebagai masyarakat anti korupsi yang melakukan proses penyelidikan terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan. Yang saya mau katakan bahwa ini potret buram penegakan hukum di Indonesia, ada dugaan gedung Kejaksaan Agung, gedung penegak hukum dibakar. Ini dugaan kita. Oke. Kira-kira menghilangkan apa yang barang harus bukti, dilakukan polisi kasus untuk yang sedang mendukung dijalankan. asumsi Anda ini? Saya Untuk membuktikan ini? meminta Pak Jokowi mengambil alih penegakan hukum di Indonesia, memerintahkan Kapolri untuk melakukan audit dan hal ini adalah melakukan investigasi forensik terhadap terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Baik, saya ke Kalau Mas ada yang Boyamin. terlibat di atasnya, diproses secara hukum. Itu saja. Kok Bung Boyamin sekarang seolah-olah tahu dengan penegakan hukum di Republik ini? Aneh bagi saya. Mestinya Anda mengkritik kok kebalik dengan saya. Ada apa ini? Baik, saya ke Mas Boyamin. Apa begitu yang harus dilakukan Kejaksaan Agung agar spekulasi mengenai konspirasi di balik kebakaran yang berkembang di masyarakat ini dapat terpatahkan?
Ya, saya juga mengatakan apa adanya, apa yang saya ketahui. Itu memang gedung lama dan kemudian memang terbakar karena sistem istilahnya mitigasi bencana kebakaran memang kurang karena benda cagar budaya tidak bisa direnovasi. Jadi saya ingin menyatakan apa adanya, kalau memang dulu pelapor kasus Joko Chandra di Barreskrim itu ada surat jalan, di Winter ada surat penghapusan red notice, saya buka semua sejak awal dan saya laporkan kan gitu kan, memang saya pelapornya. Dan kalau memang ini kebakaran yang karena musibah, saya masa disuruh ngomong ada konspirasi kan gitu kan. Oke. Jadi saya bicara data dan bukti. Oke. Tapi itu juga soal musibah itu baru dugaan Anda juga ya, Mas Boyamin ya, karena kan proses penyelidikan kan belum berjalan di sana. Bahasa saya sementara ini saya belum punya data terkait dengan dugaan dibakar. Jadi saya juga tidak ngomong bahwa ini juga dibakar. Saya tidak punya kapasitas itu gitu loh. Hanya membatasi diri. Saya belum punya data ini dibakar. Jadi saya tidak bisa disuruh ngomong bahwa ini diduga dibakar. Itu aja. Oh, iya, saya jawab aja. Saya nggak emosi. Ini kan gaya saya dari Medan, Bos. Sama dengan Abraham Silaban nanya saya, kan begitu. Ipar sama lain. Saya mau bilang begini. Negara tidak punya kewajiban kepada saudara Boyman untuk menyatakan bahwa ini terbakar atau tidak. Tidak ada punya kewajiban itu. Negara punya instrumen bagaimana penyelidikan dan penyidikan itu, apakah dibakar atau tidak, itu adalah di kepolisian. Itu ranahnya dia, bukan ranahnya kita. Nah, oleh karena itu maka yang saya katakan, Presiden memerintahkan Kapolri untuk memeriksa siapa, apa penyebabnya gedung ini terbakar. Tapi yang saya sangat prihatin adalah kalau Jaksa Pinangki 9 kali ke Kuala Lumpur bertemu dengan Joko Chandra. Pertanyaan saya, apakah mungkin dia tidak diketahui atasannya? Apakah mungkin dia berjalan sendiri? 9 kali, Bos. Yang kedua, kalau Jaksa Pinangki menerima, kalau dia menerima 7 miliar, sebentar, kalau dia menerima 7 miliar, apakah mungkin atasannya tidak menerima 7 miliar? Karena seorang Joko Chandra punya harta itu sekitar triliunan rupiah. Kecil bagi dia. Nah, kalau di Mabes Polri ada bintang 1, bintang 2 yang terlibat, apakah di Kejaksaan Agung hanya Pinangki sendiri? Itu pertanyaan saya. Kesana dong harusnya cara berpikir Boyamin. Kenapa stop sampai di sini? Boleh saya jawab? Apa Anda dendam kepada kepolisian? Anda mendukung kejaksaan? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Saya orang yang membela polisi. Kita berbagi waktu jika demikian. Saya katakan, ya, kita berbagi waktu. Bukan layak diberikan dia sebagai sebuah prestasi, tapi menurut saya justru dia malu karena anak buahnya. Baik, Bang Rasman, kita beri kesempatan ke Mas Boyamin. Silakan. Ya gini, kalau yang berkaitan Brigjen Prasetyo Utomo ada surat jalannya, saya ada buktinya, saya serahkan. Berkaitan dengan bintang 2 itu di NCB Interpol di divisi Unter, bukan di bawahnya Barreskrim. Itu penghapusan red notice, saya punya suratnya, foto suratnya saya serahkan ke Barreskrim dan oleh Barreskrim sudah diproses dengan cepat. Kalau urusan Kapolri, saya malah mendukung Pak Idam Aziz untuk diperpanjang 1 tahun atau 2 tahun karena ketegasannya Joko Chandra bisa ditangkap dan semua bisa diproses. Ini nggak ada urusannya. Saya tanya Anda, Kabar Eskrim gimana? Kabar Eskrim gimana? Saya tanya Anda. Kalau saya minta dia dicopot, Anda diapain? Kabar Eskrim. Loh, terserah, saya menyerahkan sepenuhnya. Saya tidak ada urusan itu dengan bawahan langsung dari Kabar Eskrim, manajemen orang menjabat makanya Anda jangan setengah-setengah lah. Saya kalau mau hanya menyelamatkan bangsa ini jangan hukumnya. setengah-setengah. Juga di Kejaksaan Agung, saya juga menyerahkan proses hukumnya. Dugaan yang saya bawa ke sana itu didukung oleh alat bukti berdasarkan penemuan saya bahwa sampai saat ini adalah Pinangki itu 27 kali, bukan hanya 9 kali, saya punya datanya ke luar negeri. Nah, saya tanya Anda, kalau 27 kali, 27 kali dia berangkat. Bukan, saya heran aja melihat Anda sekarang itu loh, kok jadi saya yang mengkritik, Anda tidak. Baik. Loh, justru kemudian ada dugaan penerimaan janji sampai di angka yang sangat besar. Puluhan juta dolar penerimaan janjinya. Dan itu sudah saya serahkan dan sepenuhnya disidik oleh juga Jampitsus. Dan saya juga minta KPK untuk mensupervisi dua-duanya baik Barreskrim maupun di Kejaksaan Agung di Jampitsus gitu loh. Jadi saya hanya pada posisi penyerahan data, tidak ada dukung-mendukung orang, tidak ingin copot-mencopot orang.
saya juga bukan pendukung Jokowi atau bukan pendukung Jokowi, saya semurni di atas rel hukum, berdasarkan data dan semua saya proses dengan sebagaimana mestinya. Dan saya menyerahkan juga kepada kepolisian untuk menyelidiki dugaan kebakaran ini apakah disengaja, disabotase, atau karena keadaan alam. Nanti kita serahkan sepenuhnya polisi, saya tidak melarang polisi untuk Baik, kita tunggu investigasi dari polisi untuk mengungkap begitu penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Rasman, Arief Nasution, dan juga Mas Boyamin. Terima kasih, sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami.